Okay guys, so this is the second time buat kita di Metanoia dan orang kedua yang mau saya wawancara adalah Fianka. Hello, hello. Hello. So, can you tell us a little bit about yourself? Oke, sure. Jadi ini pakai bahasa Inggris atau bahasa Terserah. Indo? Oke, terserah campur aja ya. Iya. Jadi I'm Bianca, aslinya dari Pekanbaru. Sekarang lagi kerja di Singapura. Hampir ngomong kuliah di Singapura. Aku baru tamat kuliah 1 tahun lalu. Sebelum di Singapura 5 tahun spend waktu buat belajar di UK. Jadi Wow. gitu, ya. So, berapa lama ada di UK? 5 tahun 5 tahun di UK. Yes. Terus sekarang di Singapura. kerja. Udah hampir setahun, lebih dari setahun ya? Udah lebih dari setahun. Udah lebih dari September setahun ya? tahun lalu pindahnya. Yes. So, udah 6 tahun tinggalin Pekanbaru. Betul. Pekanbaru it's a small town Yes. where everyone knows each other. Ya. Terus gimana ceritanya kok kamu dari sebuah kota yang ya bisa dibilang cukup kecil, Ya. tapi terus kenapa mau pergi keluar? Oke. Jadi sebenarnya destinasi yang pertama aku pengen keluar itu ke Singapura, dan itu waktu masih SMP. Jadi konteksnya aku punya cece yang 5 tahun lebih tua, dan dia udah menjalani itu. Jadi waktu dia SMP kelas 2 dia udah keluar, dan mungkin lebih ke dari aku waktu itu kelas SD kelas 3 udah punya pemikiran, oh I will follow her step gitu. Dan dia juga keluar sebenarnya lebih ke orang tua yang sangat dukung. Jadi kebetulan kalau nggak salah nggak tahu aslinya dari mana, pokoknya ya kepikir lah sama dia mau keluar. Terus orang tua juga dari dulu papa itu kerja, pernah ditanya pas quit kerjaan dan punya bisnis sendiri, kayak kenapa mau quit, kan udah pekerjaannya udah stabil, udah kepala cabang apa segala macam, kenapa quit. Dia bilang kalau misalkan saya tetap jadi kepala cabang, saya nggak bisa kasih anak saya kuliah ke luar negeri. Wow. Ya, jadi dari papa tuh udah punya pemikiran, pokoknya anak-anaknya pendidikannya harus yang paling bagus gitu. Dan mungkin waktu itu yang paling attainable gitu kan buat keluar ya dari Pekanbaru ke Singapura dulu gitu. Nah itu buat secondary school. Tapi ceritanya aku apply buat ASEAN Scholarship. Itu beasiswa yang lumayan terkenal buat anak-anak Indo yang mau sekolah SMP gitu, secondary school ke Singapura. Aku ikut ujiannya, terbang ke Jakarta, nggak dapet. Oh. Ya, sampai terbang ke Jakarta buat ngambil ujian aja gitu. Nggak dapet. Terus akhirnya ya udah lanjut kan, selesai SMP di Pekanbaru. Pas mau masuk SMA itu itu SMP ke SMA. Jadi pas udah kelas 8 kelas 9 gitu. Karena nggak dapet, akhirnya ya udah kita stay di Pekanbaru sampai selesai SMA. Dan apa yang mendorong banget, bahkan setelah SMA juga masih pengen keluar, itu waktu aku nggak dapet scholarship itu. Kan kita tahu ya kayak kalau keluarga Asia we don't really say sorry, we don't say thank you to our parents, we don't say I love you gitu. Tapi waktu itu pertama kali papaku minta maaf sama aku. Dia bilang dia minta maaf karena nggak bisa kasih aku sekolah ke Singapura. Wow. Ya, dan emang dari dulu aku suka banget belajar gitu. Jadi kayak the idea of bisa sekolah ke Singapura, I was really kayak fighting for it lah, kayak gue pengen banget gue pengen belajar di tempat yang gue merasa I'm not, kayak maksudnya you know the saying kayak if you're the smartest person in the room then you're in the wrong room, right? And I feel like I want to get out of there gitu. Karena waktu di sekolah bukannya gue jenius ya, cuma maksudnya kayak I feel kayak misalnya mau anak ranking, jadi anak ranking itu udah kayak semestinya, udah kayak dari iya kayak udah belajar lah gila-gilaan gitu. Dan I feel like I really want to be in an environment dimana I'm no one dan gue bisa kayak push lagi my ceiling gitu. So that's why pengen banget gitu, sampai gue usahain lah, sampai kita hitung waktu itu pas udah nggak dapat beasiswa, malam kita ngitung kayak kira-kira kalau biaya sendiri gimana gitu, tapi bener nggak bisa ya. And then that's the first time my dad Orang lain ngitung-ngitung tuh buat liburan, you guys ngitung-ngitung for school. Nah itu papa sering bilang kayak kalau kita mau liburan ke Eropa tiap tahun bisa, cuma tuh lu nggak ada deh buat lu kuliah gitu. Gila. Jadi keren banget. ya udah gitu. Yes. Ya jadi semuanya pokoknya dipikirannya buat. Now let's talk a little bit about your parents ya. Karena you have only one sister, right? Correct. Ya, Berdua. Cuma berdua. Terus satu namanya Shannon, dan satu lagi Fianca. So what happened with your parents and all the Western
thinking and point on ya karena nggak mungkin dong dia ngasih nama anaknya Oh betul juga ya. Shannon and Fianca kalau dia emang nggak punya referensi dari budaya atau dari culture itu gitu. What happened with him or her? My dad reads a lot. Dari zaman dia sekolah, dia harus pindah kota gitu kan. Itu tuh kargonya tuh sih buku. Dia tuh lahir di Bagian setiap. bagian siap ya. Ya, terus pindah ke Medan buat SMA dia kalau nggak salah. Wow. Ya, he reads a lot dan dia juga orang yang dia suka banget matematika. Jadi zaman dia dulu masih di sekolah, dia bakal ke pasar lot nyari soal-soal matematika yang udah lama banget gitu. Karena dia mau kerjain gitu. And he reads a lot. Kayaknya perspektifnya itu datangnya banyak dari buku yang dia baca sih. Wih, keren banget. Yeah. Wih. Wow. Yeah, so I owe a lot to them, kayak especially my dad karena dia udah istilahnya meng-upgrade diri dia. Yes. Jadinya gue juga udah kayak landasan gue udah di-upgrade sama dia gitu. And this all happening to you and your sister because this is his dream actually. Bener, right? That became our dream as well. Yeah. Tapi dia lay foundation yang begitu kuat. Yeah. Wow. So, what happened after 5 tahun ada di UK? Terus sekarang kamu 1 tahun tinggal di sini dengan background yang datang dari kota kecil. Saya punya pertanyaan satu. Apa kamu bakal balik ke Pekanbaru? Kayaknya kalau tidak terjadi something yang miraculous, kayaknya nggak balik. Jujur karena kayaknya bidang yang aku dalami dalam hal karir itu nggak cocok di Pekanbaru. Kalau misalkan memang targetnya lebih ke mau bikin bisnis sendiri, entrepreneurship gitu ya, atau misalnya kalau Pekanbaru tuh banyak orang jual beli tanah gitu. Kalau emang karirku ke arah situ cocok sih, karena memang berkembang gitu daerahnya. Cuma untuk aku sekarang kerja kan di finance, walaupun nggak finance banget lah, lebih ke teknologinya gitu. It doesn't make sense aja buat pulang. Aku merasa nanti karir kapital yang sudah aku punya, skill apa segala macam tuh nggak pakai. Jadi lebih mending di position itu di luar gitu. And in this case in Singapore. Oke. How far kamu lihat 10 tahun atau 20 tahun lagi, kamu bakal ada di mana? Mungkin kalau Koyo nanya ini kayak tahun lalu gitu ya, kayak aku mungkin bisa bilang kayak, oh ya bakal kayak di UK gitu. Jadi kan konteksnya aku baru leave the UK itu last year, mid of last year. Aku dari dulu pas kuliah di UK, target aku adalah aku nggak mau pulang gitu. Pokoknya aku mau stay di UK lah, apapun itu kayak mati-matian buat dapat kerja di situ. Tapi kan ya Tuhan berkata lain gitu kan, Tuhan berkehendak lain, nggak dapet, akhirnya ke Singapura. Jadi semenjak kegagalan buat dapat kerja dan stay di UK selama 5 tahun, setelah berjuang selama 5 tahun, ya aku ngerasa sebenarnya kayak kita mau planning segimanapun, ujung-ujungnya ya yang di atas yang nentuin gitu kan. Kayak ya kita berusaha sebisa kita. Jadi to be honest, I don't have an answer gitu tuh. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi mau di mana, ya aku lebih kayak ya terserah Tuhan lah gitu. Tuhan mau gue di mana, gue di situ gitu. Gimana caranya sampai ke situ nanti ya aku serahkan pada yang berkuasa. Oke. Kamu tadi bilang bahwa ada kegagalan demi kegagalan rencana kamu ya, bahwa mau balik dan lain-lain. Terus dari kegagalan demi kegagalan itu ternyata kamu ambil keputusan bahwa ya memang berarti Tuhan nggak buka di situ gitu. Kamu lihat itu sebagai sebuah kegagalan atau kamu lihat itu sebagai tuntunan Tuhan? Good question. Kayaknya there's some context gitu kan. Jadi aku kan bukan dari keluarga Kristen gitu. Jadi the idea of God leading the way, kalau ini tuntunan itu tuh kayak it was not something yang gampang diterima gitu kan. Karena ya kan aku bahkan oleh orang Kristen sendiri itu susah diterima. Iya. Jadi kalau mungkin sebelum ini ya, kayak misalnya kalau misalnya ditanya baik lagi kayak mungkin 2-3 tahun yang lalu, aku nggak tahu gagal adalah karena aku gitu. Jadi ketika aku gagal dapat ASEAN Scholarship itu karena aku nggak prepare kayak misalnya prepare-nya masih kurang gitu ya, kayak it's because of me gitu. Pas apply kuliah juga sempat apply ke Singapura, nggak dapet, itu juga karena misalnya berarti selama aku SMA I didn't do enough untuk bisa bring me to where I am gitu lah ya. Jadi kalau dari dulu sih lebih ke kegagalan ya, berarti I learn from my mistakes. Berarti next time
apa yang udah gue tadinya gue nggak lakuin atau yang gue lakuin gue harus ubah gitu. Jadi it's always kayak my result achievement gue tuh selalu the product of what I put in gitu kan. Cuma ya itu balik lagi pas yang 5 tahun di UK, what I put in itu udah bener-bener udah meras kayak udah maximum effort gitu loh, kayak gimana lagi gitu. Dan bahkan waktu aku nggak dapat kerja dan balik akhirnya memutuskan untuk balik, belum dapat offer di Singapura, itu orang-orang pada kaget banget kayak, hah lu live the UK gitu, kayak bukannya. Oh ya, by the way, buat kasih konteks, orang nggak tahu kamu lulus dari mana. You should say that. Orang bingung ya. Kenapa kamu bisa nggak diterima kerja di UK dan seantero Inggris, padahal kamu lulusan Cambridge. Iya, itu kayak orang juga kaget gitu. Dan maksudnya aku bukannya 5 tahun melulu belajar, aku juga banyak internship, magang ini itu segala macem gitu. Jadi it was very weird. I didn't get any offer gitu. Satu pun nggak ada gitu. Jadi ketika istilahnya kalau matematika kayak equation-nya tuh udah it doesn't hold gitu kan, kayak tadinya apapun yang kita masukin berarti yang keluar akan sesuai gitu. Tapi ini udah nggak bekerja lagi gitu. Waktu itu yang benar-benar pasrah, benar-benar kayak even keputusan untuk meninggalkan UK itu juga terjadi cepat banget. Karena kan konteksnya lagi kalau misalnya kita di UK tamat ada bisa convert visa gitu. Dari visa pelajar jadi visa kerja 2 tahun. Tapi waktu itu kan gak make sense, bayarnya mahal, terus nggak punya pekerjaan, berarti I have to sustain living cost di UK sendiri, kayak doesn't make sense gitu, kayak economically doesn't make sense. Dan ya I took the leap of faith aja gitu, kayak, and I think that's how the word kayak taking a leap of faith benar-benar ke register di gue gitu kan, kayak I am literally taking that leap of faith karena bener-bener nggak tahu gak dapat kerja, habis ini gimana gitu, kayak bisa aja kalau emang Tuhan gak buka jalan di Singapura, I'm still in Pekanbaru and this is not happening gitu, this podcast is not happening. Kamu lagi jual beli tanah. Iya, ada di Pekanbaru. Iya, jadi ya bener lah waktu itu, jadi kayak waktu aku memutuskan, I had so much peace, knowing that gue udah bekerja dan coba sebisa mungkin dan emang nggak ada jalan, berarti emang bukan jalannya Tuhan gitu. Ya, that's how I learn to lean a bit more towards that idea yang kayak ya Tuhan yang atur gitu. Ya, kira-kira gitu. Wah, tapi kalau menurut aku kamu punya pengalaman itu justru kasih pengalaman yang apa ya, kasih pelajaran yang nggak banyak orang punya. Karena even kalau udah ikut Tuhan sekian lama, tetapi iman nggak pernah dipakai. Karena untuk merasakan iman dan menghidupi iman dan cuma denger aja itu beda banget. Ya kamu bisa 20 tahun jadi orang Kristen tapi tidak pernah merasakan dan tidak pernah ngetes kamu punya iman. Tapi apa yang terjadi pada kamu waktu kamu bilang tadi the leap of faith, ya kamu bisa lihat bahwa ternyata semua pintu tertutup itu bukan berarti Tuhan tidak ada. Right. Tetapi Tuhan memang mengarahkan kamu ke satu destinasi yang punyanya Dia. Which is sekarang ada di Singapura. Dan kamu kerja di sebuah perusahaan yang sangat baik, dengan sebuah masa depan yang cukup baik. Pertanyaan saya, if you can redo your life, Wow. and you'll be back in 15. Nah, kamu punya waktu untuk bisa bekerja lebih keras. Kalau kamu harus dengan semua pengetahuan yang kamu sekarang punya, apa yang akan kamu lakukan? What would I do differently gitu ya? Differently. Will you go all through it again? I think education-wise I would. Yeah. Karena You will work harder. I would work harder, ya. Dan mungkin Maybe you will get the scholarship. benar. You leave early. You can do the JC di Singapura. Ya. Right. Tapi sebenarnya jadi walaupun keluarga kayak my parents are not Christian, tapi mereka selalu bilang kayak pas setiap kegagalannya kita, kayak baik myself, my sister or their failure, itu selalu aja ada yang bagus gitu. Kayak there's a good thing that comes out of it gitu. Kayak karena aku nggak ke Singapura, I'm very close with my parents. Kayak very 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 close. Kayak aku bisa cerita apapun itu ke mereka. And I don't think kalau misalnya aku dari kecil, such a young age aku pindah,
kayaknya aku nggak ada kesempatan untuk build that bond with Wow. them. Ya, jadi kayak bahkan papaku selalu bilang kayak dia bersyukur kayak aku bisa stay lebih lama lah sama mereka gitu ya. I think itu. Terus kayak yang Singapura ini juga kayak nggak dapat offer di UK, tapi dapat offer di sini, aku jadi lebih sering pulang. Iya. Jadi bisa pulang lebih deket ya, kan, betul, lebih deket. gampang ya. Betul, Wow. ya. And surprisingly mental health wise I'm much happier here gitu kayak. Of course. It took a turn, ya. Makanan enak, orang-orangnya seru gitu kan kayak ya. Yeah, Asian will be Asian guys. Iya, jadi ya selalu ada yang bagus lah gitu kayak that comes out of it. Oke. Nah, aku mau karena kan ini podcastnya dari gereja, jadi kita harus Iya. ngomongin kekristenan. So karena waktu pertama kali aku ketemu kamu bilang kamu baru aja jadi Kristen, right? That was last year ya. Just what happened? Apa yang terjadi? Kamu ketemu Tuhan di mana? Apa yang terjadi? Sebab kayaknya kalau kamu nggak ketemu Tuhan pun, saya rasa kamu dididik di dalam keluarga yang baik ya. Kamu akan tetap menjadi anak yang baik gitu. Cuma mungkin nggak selamat aja. Waduh, bahaya. Oh, I can say this because I'm a pastor. Iya. Tapi kenapa sih? Apa yang bikin kamu memilih untuk oke, saya mau jadi orang Kristen sekarang? Sebenarnya enggak, itu prosesnya enggak yang kayak tiba-tiba satu hari I wake up terus kayak oh my god I want to be Christian gitu. Yeah, Enggak, of kayak, course not. Of course not. It's never that easy. Bener. Jadi konteksnya aku dulu pas sekolah di Pekanbaru itu sekolah Katolik. Jadi sebenarnya konsep-konsep atau cerita-cerita tentang Yesus, tentang Tuhan itu sudah 12 tahun gue belajar gitu kan. Walaupun nggak yang mendalami banget, cuma aku kayak itu tidak awam. Kebalikannya ya, sangat awam. I'm very familiar with it. Yes, gitu, yes. Ya. Terus waktu kuliah itu emang kebanyakan teman aku circle-nya orang Kristen. Dan aku ingat banget tahun 2019 ya, pokoknya sebelum COVID lah gitu. Teman-teman aku itu bikin kayak Christmas outreach. Jadi mereka emang ada cell groupnya. Mereka bikin outreach yang specifically untuk orang-orang yang bukan Kristen. And jadi kayak it's over Zoom. Actually itu stock of it sih. It's over Zoom. Terus mereka kayak do their usual comsel, tapi topik-topiknya itu yang very light. Sampai kita yang bukan Kristen pun bisa ngerti lah gitu. Bisa ngikutin. Wow. Ya, or at least just follow what a comsel would look like gitu. Jadi misalnya ya dibuka dengan worship, terus kayak ngomongin topik, diskusi, terus tutup dengan doain sama lain gitu. Jadi it's a nice kayak experience for me karena di situ pertama kalinya I debunk a lot of the things that I thought was true about Christianity. Jadi kayak misalnya ini again lah ya, nggak tahu seakurat apa lah, cuma kayak angle yang mereka ambil itu kayak it's not about rules and following kayak lu nggak boleh gini, tapi Christianity is all about your relationship gitu with Jesus, with God. Jadi that mindset shift dari yang aku kumpulin selama waktu aku sekolah kayak it's actually different to what I thought it was gonna be. Dan itu terjadi, terus aku juga karena hangout sama mereka, jadi kadang sering ngobrol dan aku penasaran aja gitu kayak what makes you have that kind of faith sih? Gue kayak kok bisa sih gak ada orang yang sampai kayak wah I surrender semuanya pokoknya Tuhan atur lah gitu. Tapi gue tetap kerja keras gitu kan. And I have a lot of those kind of friends yang very successful tapi tetap berpatok sama Tuhan gitu. Mungkin pas sebelum aku kenal mereka dan mendalami lagi tuh it's agak hitam putih ya, kayak kalau lu kerja keras itu nggak butuh Tuhan lah gitu istilahnya. Baik lagi sama yang my equation ya, kerja keras equals to result gitu kan. Jadi kayak pelan-pelan lebih ke unlearning what I thought Christianity is and relearning through my interaction with them. Yes. Decluttering. Betul ya, kayak kalau ya kira-kira gitu. Wow. Terus tapi ya itu kan masih awal-awal ya.
Dan konteksnya lagi, my sister, she's been a Christian for much longer than I have gitu. Dan dia juga selalu kayak mau coba kayak introduce it to me, tapi aku selalu defensive gitu, kayak enggak lah, kayak apaan sih, logika aja lah, gini-gini gitu kan. Jadi I think but the really kayak touching thing, dan aku baru tahu pas I told her that hey, I think I'm ready gitu. She actually prayed for me for 10 years, 10 plus years she prayed for me, and I was like, aku mau nangis gitu kan, karena she didn't give up gitu, in trying to introduce this to me. Ya walaupun kayak kalau misalkan guanya defensif, dia yang kayak ya udah kayak dipahami aja gitu, because I never actually learn. Pokoknya dari situ I think I became more curious. I wanna know more. Kayak apalagi nih yang gue salah ngerti gitu. Apalagi tentang Tuhan yang it's a misconception misalnya. And I started to join more komsel, terus ikutan ke gereja. Tapi waktu itu banyaknya online karena masih COVID. Ya tapi pelan-pelan kayak I can feel that my heart yang tadinya hardened, pelan-pelan tuh jadi kayak soft gitu. Pelan-pelan kayak mau menerima. Walaupun sebenarnya along the way masih banyak pertanyaan. Even until now gue masih kayak something just doesn't make sense to me gitu. Kayak kok bisa sih kayak gini gitu. Atau aku nggak setuju gitu. And actually beberapa bulan yang lalu I feel this kayak very detached gitu, kayak very distant. Mungkin juga karena kayak I stopped going to church for a while karena bolak-balik terus kayak sibuk apa segala macam. Jadi aku saya mikir kayak apaan, kayak with and without it felt the same gitu. And I think that's when, tapi ketika misalnya with and without actively seeking him gitu, I felt the same. Actually I feel a bit kayak nggak enak gitu, kayak it shouldn't be this way gitu, kayak kayak aneh aja. And then I talk to my sister again, and then this is when she told me kayak lu gimana mau kenal Tuhan kalau misalkan kayak lu nggak, satu actively go to church, dua ya baca Bible gitu kan, kayak yang tiga ya berdoa sama dia gitu. Kalau lu nggak actively do these things, lu nggak bisa kenal. And that's why I feel distant gitu, karena gue bahkan nggak mau anggaplah teman gitu ya, kayak baru ketemu sekali dua kali tapi nggak ada follow up, kayak nggak ajak yuk coffee chat lagi gitu, mendengarkan dan mau tahu tentang dia. Ya of course lah, gak bisa deket gitu. Of course you feel distant, of course you feel like you're a third person. Kayak istilahnya kalau misalkan I imagine me and, whenever I imagine ya kayak me and Jesus or me and God tuh kayak selalu kayak okay, he's just there gitu. Tapi I don't feel that connection. Ya jadi kayak dari situ ya, then it's just it's a lot of kayak pull and push, trying to get discipline and benar-benar kayak God, I actually want to know you gitu. Tapi tunggu tuh answer yang kayak kenapa jadinya berbeda itu. I think I just feel it kayak all this while, balik lagi semuanya itu tuh kayak he provides gitu. I think yang the piece that really touched me is kayak God provides every single time. Kayak mau it takes a long time buat dia provide atau cepet nih tiba-tiba langsung dapat tuh, kayak he provides at the end of the day gitu. Then I feel an immense sense of peace knowing that I can rest in him gitu loh. Kayak gue tahu yaudah gue kerja dan dia tahu gue kerja, tapi dia juga punya plan buat gue. Ya udah gitu, kalau misalnya apa yang gue kerjakan ternyata bukan yang dia mau, dia bakal guide gue gitu ke jalan yang dia mau. Jadi again, it's hard to describe it, but it's more of a feeling that he provides. Dan ini nggak cuma konteks kayak misalkan kerja atau kayak kesuksesan ya, tapi juga temen gitu. Cause I found kayak kalau orang bilang mungkin kayak brothers and sisters in Christ gitu kan, dan I found a lot of these people waktu I was very lonely, I was at rock bottom gitu, kayak orang-orang ini yang benar-benar kayak I feel like they're a source of warmth, a source of light gitu in my life waktu things were like really really tough. Ya, kayak maksudnya waktu itu sampai pas ulang tahun aku, teman-teman yang aku satu cell group ini mereka datang gitu, kayak mereka naik kereta gitu ke Cambridge buat celebrate me, and then these are the people that I get to know and I get close with from
wanting to know Jesus gitu. And ya waktu itu juga kayak I feel that immense feeling of kayak he's here in the form of my friends gitu ya. Yeah. Jadi I think for me it's that feeling aja sih kayak there I came to believe that there's something or someone or if I'm not a Christian kayak an entity atau apapun itu yang emang does this for me gitu and has me in mind and provides. I think the keyword is provision sih kayak he provides at the end of the day. Wow. Yeah. I think it's a good summary for a church ya. Karena yang kamu barusan jelasin itu adalah ya adalah ringkasan dari apa gereja itu seharusnya. Dari community itu penting, orang-orang dari luar, faktor luar itu penting. Tetapi yang dari faktor di dalam adalah yang kamu bilang tadi, kamu dapat sense of peace yang kamu nggak bisa describe, yang most of the Christian nggak bisa describe. Nah, mereka nggak bisa bedain itu antara pemikiran mereka dengan Roh Kudus yang sedang berbicara. Ya, kalau tadi kata Shannon dia ngomong tentang ya kamu perlu cari dan perlu connect. Ya, yang bikin kamu nggak enak dan bikin kamu nggak ini itu adalah Roh Kudus yang terus-terusan ngetok tuh, gitu. Wow, thank you. That's a good answer, a very good answer. Lulus gua. Yeah. Ujian agama. Tapi, Oh iya. aku pengen coba gali lebih dalam. Buat kamu tuh gereja itu apa? Tough question. Yeah, it's a tough question. Remedial gue nanti nih. Tapi nggak ada jawaban salah, nggak ada jawaban salah. I see. I don't think I have an answer for that karena sejujurnya iya, I just don't think I have an answer karena for me it's more of buat sekarang ini memang belum dipikirin banget juga gitu kayak especially as a new Christian kayak sangat-sangat baru dalam my faith gitu ya. I think the idea that and I know ini gereja bukan ngomongin kayak tempat fisikalnya tapi kayak gereja as a badan gitu as an entity kan. I think just meeting people every Sunday and knowing that there's this slot every Sunday that I'm gonna go to church, I'm gonna worship God, I'm gonna listen to you or any other pastors. It provides me like a routine yang bisa diikutin gitu. I think kayak especially pas awal-awal kan kayak we can start from everywhere gitu loh kayak mau baca Bible kayak dari Mark, Lukas apa segala macam juga bisa kan, mau baca Bible tiap hari juga bisa. Tapi when you're kind of journeying it alone in this case, it's good to know that you're not alone in that sense karena ada gereja gitu. Kayak walaupun gue baca Bible gue nggak ngerti, ya udah. Tapi tiap Sunday kayak I have this session, 1 hour session. One I can worship and two I can listen in from other people gitu. And I think so far for me it's helping me establish a routine yang kayak konsisten dan gue tahu tiap minggu ada ini, and that's how I get to know about God as well. Daripada kayak kind of come in and gue nggak tahu harus mulai dari mana gitu, gue mau berdoa awal-awal jadi Kristen mau berdoa aja nggak tahu mau ngomong apa sama Tuhan gitu kan kayak emang gue bisa ngomong kayak gini gitu, gue bisa sebak-bakan ini sama Tuhan gitu. Kayak ngomongnya kayak awalnya emang kan boleh sesantai itu iya boleh santai itu gitu, kirain kan ada skripnya gitu kan, terus kayak nanti lama-lama kan kayak jadi curhat gitu kan, doanya malah setengah jam gitu sampai ketiduran. Jadi kalau for me from the perspective of a new Christian lebih ke when I really don't know where to start, at least there's like something yang udah ongoing gitu, which is like this Sunday church to me lah. Cuma ya mungkin as I go on there will be more meaning, of course. that I'll uncover. Cuma for now, for me it helps me establish a routine. So it's sort of like an anchor, right? Yeah. That's the word. Nah, it's a good answer. It's a good answer. So kamu lihat gereja sebagai kayak it's an anchor, kamu nggak bisa kemana-mana, tapi dia bakal jaga kamu ada di situ. Dan kemudian kamu bisa pegang sama gereja untuk hal-hal tertentu, right? Yeah, it's a good answer. Good, lulus. Kalau gini deh, aku kasih kamu 1 or 2 minutes untuk share to all the girls yang umurannya kayak kamu waktu kamu ada di Pekanbaru. What you gonna say? Wah, duit apa ya? I always believe in one thing when it comes to kayak
karena kita ngomonginnya tentang chasing dreams, terus kayak reaching for success and then attaining your goals gitu ya. I believe a lot of people don't talk. I believe, and this is something that not a lot of people talk about. Itu kayak proses memantaskan diri gitu. Karena I think it's easy for us to make big dreams and to like, oh, gue mau ini, gue mau itu, gue mau tahun depan gue bisa kerja di US atau apa gitu, mau gaji gue bisa kayak 6 digit gitu ya. Kayak it's easy to make those claims and dreams kayak, oke, gue mau kuliah di Oxford misalnya, gue mau kuliah di Cambridge. But a lot of us don't really think about how to get there. A lot of us just think kayak, oke, gue punya mimpi nih, mau kuliah jauh-jauh, mau kuliah di universitas top. Tapi we don't think about where are we now in relation to that goal gitu kan. Jadi jadi jangan cuma bisa mimpi aja doang gitu. Lo harus bisa buka pintu buat diri sendiri. Ya, and I think membuka pintu itu gimana? Ya ngomong sama orang, take up online courses, baca buku, ya gitu kayak pokoknya put yourself in a situation where kalau misalnya lu mikirnya lu di sini, terus your dream is di sini, ya lu jangan mikir dari sini ke sininya, lu mikir dari sini ke sini dulu, dari sini ke sini gitu. Jadi kayak know the steps untuk memantaskan diri itu sampai to the point misalnya nih, lu di sini, mimpi lu di sini, lu udah sampai ke seenggaknya di sinilah gitu. That becomes a bit more attainable dan lu bisa kayak bilang, actually I deserve that karena gue udah kerja, udah lay my foundation gitu. Ya. Wow. And I think I don't know if this is applicable buat kayak relationship with God. I think for me juga lebih ke memantaskan diri kayak, oke, gue kalau mau minta apa sama Tuhan ya gue mesti ada I've done my work dulu lah gitu. Maksudnya kayak gue langsung kayak, Tuhan mau ini gitu, tapi gue nggak kerja. Bener, gitu. bener banget. Jadi memantaskan diri dalam konteks ya itu apa yang mau lo harus. Jadi ya oke, kasarnya kayak tahu diri lah gitu. Tapi bukan tahu diri yang kayak tahu diri and then put yourself in your place, tapi lebih ke tahu diri untuk bisa upgrade diri sendiri gitu. Terus kayak so what, lalu gimana gitu. Itunya sih. Iya, aku rasa juga applicable buat kekristenan, buat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebab kalau kamu banyak mintanya tapi kamu anak yang menyebalkan, saya rasa Tuhan juga masih sayang sih. Tuhan masih sayang. Tuhan akan tetap cinta, tetap masuk surga. Tapi kan kalau lu berdoa minta apa-apa Tuhan nggak kasih cepet kali. So ada perbedaan-perbedaan tertentu yang ketika kamu mengerjakan sesuatu, lalu kemudian kamu jadi anak yang baik, kamu berusaha untuk ambil hatinya Tuhan, dan tentunya dia punya favor yang lebih gitu kan. Aku rasa itu bukan cuma manusiawi tapi ilahi. Benar-benar. Good talk. Thank you Bianca, thank you banget. No worry. Dan senang sekali kamu bisa jadi salah satu bagian dari Metanoia. Dan buat yang lain semua, semoga ini bisa memberkati. Dan sampai ketemu lagi di Metanoia yang berikutnya. God bless you. Good. Very good.